Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, kerjaan-kerjaan kalian juga lancar semuanya. Nah, pasti teman-teman juga akan kebingungan nih setelah Per 6 tahun 2024 muncul, akhirnya kita sendiri kebingungan sebenarnya setelah Per 6 ini muncul, maka apakah NITKU itu langsung menggantikan NPWP cabang atau seperti apa? Nah, kalau kita lihat di sini secara peraturan, maka secara peraturan ya dengan Per 6 tahun 2024 itu udah jelas seharusnya NITKU itu sudah berlaku. Tetapi ada juga di dalam pasal berikutnya mengatakan bahwa ketika program dengan pihak lain itu belum berjalan, ya seperti kita ketahui bahwa PSIAP ataupun CTAS ini kan juga belum berjalan ya. Nah, artinya NITKU itu seharusnya belum bisa digunakan. Nah, kita coba ya kita lihat ya beritanya. Nah, berita ini diambil dari DDTC ya, sudah Juli 2024 apakah cabang masih lapor SPT? Ini kata DJP. Oke, dengan terbitnya Per 6 PJ 2024, apakah kantor cabang masih melaporkan SPT massa? Hal tersebut menjadi salah satu pertanyaan yang turut disampaikan kepada kontak center Dijen Pajak melalui media sosial X, ya Twitter ya. Sesuai pasal 2 ayat 1 ini nanti kalian bisa baca sendiri ya karena posisinya ini kalian juga udah tahu ya NITKU itu seperti apa, tetapi aku bahas sedikit aja. Jadi NPWP cabang itu nanti akan digantikan dengan NITKU. Dan NITKU itu tidak sama seperti layaknya NPWP cabang, di mana kalau NPWP cabang itu kan memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan, pemotongan dan sebagainya, tetapi NITKU itu tidak memiliki kewajiban perpajakan seperti itu. Lalu yang pelaporannya adanya di mana? Pelaporannya dilakukan di pusat, ya. Kemudian apakah betul faktur pajak juga nanti secara otomatis kalau begitu faktur pajak juga nyatu dong? Iya, seharusnya dengan cara seperti itu karena NPWP cabangnya sudah tidak ada, NITKU saja yang ada, maka secara otomatis itu menjadi satu kesatuan. Jadi kalau sekarang masih ada pemusatan PPN dan sebagainya, nantinya berikutnya kalau menurut aku sudah tidak akan ada lagi pemusatan. Jadi PPN hanya keluar dari satu, yaitu NPWP pusat saja. Nah, sekarang jadi pertanyaan, benar nggak NITKU ini langsung menggantikan NPWP cabang dan tidak lagi kita melakukan pelaporan? Ya, pelaporan untuk PPh-nya, SPT masa SPT masanya, PPh 21, 23, 4 ayat 2 dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat ya, langsung aja kita ke bawah. Ya, kita langsung aja ke bawah. Nah, Kering Pajak menyampaikan sampai dengan saat ini belum ada ketentuan lebih lanjut mengenai NITKU dalam kaitannya dengan pelaporan SPT serta pembayaran pajak. Selama belum terbit ketentuan baru, maka silahkan tetap melakukan pelaporan SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada saat ini. Kemudian pada bagian lain, Kering Pajak menyampaikan sesuai Per 6 PJ 2024, pengaturan masih terbatas pada implementasi NPWP 16 digit atau NITKU pada layanan atau produk pendaftaran digital DJP. Ya, jadi intinya belum semua menggunakan NPWP 16 digit ataupun dengan NITKU. Artinya penerapan ini dilakukan secara bertahap. NPWP 15 digit masih bisa digunakan masih untuk beberapa hal, oke? Tetapi secara fixnya kalau kita lihat di dalam Per 6 ini, maka sebenarnya layanan di dalam pasal 2 ayat 2 ya kalau kita lihat, layanan admin yang dapat dimanfaatkan dengan menggunakan NIK dan NITKU adalah yang pertama pendaftaran wajib pajak e-registration, akun profil wajib pajak pada DJP online, informasi konfirmasi pada wajib pajak, informasi KSWP ya, kemudian penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT masa PPh 2126 e-Bupot, kemudian penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT masa PPh unifikasi, kemudian penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT masa PPh 2126 instansi pemerintah dan SPT masa PPh penghasilan unifikasi instansi pemerintah dan pengajuan keberatan. Kalau kita melihat di sini, maka sejak tanggal 1 Juli 2024 seharusnya NITKU pun sudah digunakan untuk hal-hal di bawah ini. Tetapi ternyata di sini dibutuhkan peraturan lebih lanjut untuk penerapan untuk hal tersebut. Sehingga kalau dikatakan itu, berarti secara otomatis NITKU memang sudah berjalan, tetapi pelaporan masih harus dilakukan setiap NPWP cabang yang ada. Jadi nanti kita lihat ya, apakah kita masih bisa melaporin, apakah kita tidak bisa melaporkan. Nah, terkait dengan kewajiban perpajakan cabang, silahkan tetap menggunakan ketentuan yang sudah ada sebelumnya. Jika cabang memiliki kewajiban pelaporan SPT masa PPh, silahkan tetap menyampaikan SPT masa PPh tersebut. Nah, udah fix. Jadi posisinya sekarang kita harus tetap melaporkan SPT masa PPh kalau kita masih ada SPT masa PPh di dalam NPWP cabang tersebut. Oke, berarti untuk NITKU dan NPWP cabang, tolong kalian tetap lakukan pelaporan seperti biasa dan juga untuk faktur pajak juga sepertinya itu juga harus dilakukan seperti biasa. Karena belum ada peraturan yang
melandasi untuk pembuatan faktur pajak secara langsung dari pusat dan sebagainya. Oke teman-teman, itu aja. Semoga informasi ini berguna. Dan satu hal lagi, coba teman-teman selalu lihat ke peraturannya, yaitu tadi kita udah lihat adalah Per 6 PJ 2024. Oke teman-teman, segitu aja. Semoga informasi ini berguna. Jangan lupa untuk subscribe jika memang informasi ini berguna. Dan see you, bye-bye.